Seperti kau hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadzah, para tokoh masyarakat, dusun, sultan, kepala desa Kaputulu yang saya hormati, takmir masjid, dusun sultan, yang saya hormati pemateri pada Safar Ramadan malam hari ini, yakni Ustadz Abdul Rauf FFPDI, yang saya hormati Ketua PAJ Ansor Kaputulu, yakni Bapak Tahun, yang saya hormati masyarakat dusun Songker, dan tak lupa sahabat-sahabat Ansor FPAJ Kaputulu. Awal kata marilah kita wadakan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini. Amin. Kedua kalinya salawat wa salam tetap tercurah limpahkan atas beliau sang revolusi akbar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kejayaan menuju ada yang terang benderang yang dihiasi cahaya iman dan ihsan. Selanjutnya demi meningkat waktu, saya akan membacakan susunan acara Safar Ramadan pada malam hari ini. Acara pertama, pembukaan. Menduduki acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan salawat Nabi. Acara ketiga, sambutan. Acara yang keempat, istirahat. Dan yang merupakan acara yang kelima, tausiah. Dan sebagai penutup acara, yakni doa. Sebelum kita melanjutkan acara demi acara selanjutnya, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan umum kitab ala hadiniyah wa ala kulli salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Rabbi ya sayyidina syaitan Terima kasih. Baikkan acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan salawat Nabi, yang mana akan disampaikan oleh sahabat Hairul Rahman. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل
بلا عاد ولا حسر وآل سيدة الغر وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami sampaikan terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua MDSRA, yakni Sahabat Saifin. Kepadanya waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yashrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukramun, para alim, para ulama yang terhormat, Ketua Takmir Masjid Jamiatul Mubarakah Dusun Sumber, yaitu Ustadz Isnur. Yang terhormat penceramah kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Abdul Rauf. Ini sekaligus sahabat kami dari PAC Ansar Lebak. Juga beliau sebagai ketua ranting dari Kumalasa. Juga yang terhormat Ketua PAC Ansar Kebetelu, yaitu sahabat Miftahul Huda. Ketua Dusun Somper, yaitu Bapak Himawan, yang juga kami hormati, beserta perangkat-perangkat yang lain, RT RW yang juga kami hormati, seluruh masyarakat yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu pada kesempatan malam hari ini yang juga kami hormati, serta sahabat-sahabat Ansar PAC Kebetelu yang juga hadir pada kesempatan acara malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita diberikan nikmat sempat, nikmat sehat oleh Allah yang tiada duanya, sehingga kita bisa bersama-sama hadir bermuajahah dalam kesempatan safari Ramadan pada malam hari ini di Masjid Dusun Somber. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya menjadi ladang pahala, menjadi bekal kita ketika nantinya kita berpulang kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga dan mudah-mudahan salawat yang selalu terus-menerus kita baca menjadikan kita nantinya diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan yang paling penting kita semuanya mendapat syafaatul ummah kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu sekalian yang kami hormati, kami mewakili seluruh teman-teman, seluruh sahabat-sahabat Ansar PAC Kebetelu. Yang pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada takmir masjid, kepada pengurus takmir masjid,
yakni Ustadz Isnor beserta jajarannya yang telah mengizinkan kami untuk menempati Masjid Dusun Sober ini dalam kegiatan perdana kami, yaitu Safari Ramadan. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Dusun Sober yang telah hadir dan telah sudi menghadiri acara ini, yang semestinya pada malam hari ini setelah tarawih kita ada kegiatan rutin, mungkin tadarus, ada kultum dan acara-acara yang lain, tetapi dengan acara yang kami adakan, aktivitas yang rutinitas masyarakat yang selalu dijalankan sedikit terganggu, tetapi Masya Allah pada malam hari ini kami lihat semuanya hadir masyarakat. Kami berterima kasih sebab selaku dari sahabat PAC Ansar Kebutelu atas kehadirannya masyarakat sekalian, dan juga kami berterima kasih atas semua fasilitas, atas semua partisipasi masyarakat dalam kegiatan acara pada malam hari ini, karena tanpa dukungan masyarakat yang ada di Dusun Sober, acara kami pada malam hari ini tidak akan sukses dan maksimal. Selanjutnya kami juga mewakili sahabat-sahabat Ansar yang lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti yang kami sebutkan di awal, bahwa dengan kegiatan ini, kegiatan masyarakat sedikit terganggu, tadarus tidak berjalan, mungkin terkendala dengan adanya kegiatan pada malam hari ini. Juga kalau ada memang kultum setelah tarawih tidak dilaksanakan karena adanya kegiatan malam hari ini, kami mewakili seluruh sahabat-sahabat Ansar mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kegiatan yang kita adakan pada malam hari ini menjadi dan pahala nantinya buat kita sekalian, tidak sia-sia dan insya Allah berpahala. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu sekalian yang kami hormati, PAC Ansar Kebutelu pada bulan Ramadan tahun ini itu mempunyai program akan mengadakan seperti bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin, mengadakan Safari Ramadan. Jadi pada malam hari ini adalah kegiatan Safari Ramadan perdana, pertama kali yang ditempatkan di Dusun Sober. Insya Allah nanti Safari Ramadan kedua akan dilaksanakan di Dusun Langaur, dan terakhir berkumpul dengan EWC akan ditempatkan di Tajumori. Ada tiga Safari Ramadan. Kalau tahun kemarin itu empat kali yang kita adakan. Jadi tahun ini karena mungkin kesibukan dari kita pribadi, kita juga sahabat-sahabat yang lain, kami hanya ambil 3 kegiatan, 3 Safari Ramadan yang kami laksanakan, termasuk pada malam hari ini adalah kegiatan perdana kami. Ditempatkan di Dusun Sober. Mungkin kegiatan kedua nanti akan ditempatkan di Dusun Langaur, dan terakhir kumpul dengan EWC Kebutelu akan ditempatkan di Tajumori. Maka kami sekali lagi selaku pengurus mewakili seluruh sahabat-sahabat Ansar yang lain mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas sambutannya, atas partisipasinya, atas fasilitasnya yang disediakan untuk kegiatan pada malam hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan mewakili sahabat-sahabat Ansar yang lain. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Jamiatul Mubarakah sekaligus Ketua PRNU Langkap kepada Ustadz Isnur, wakil dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
sebutan kaula munjaki para kiai, para asatidz, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Dusun, Bapak RT RW, Bapak Kepala Desa, sebutan kula hormati, dan juga seluruh pengurus takmir Masjid Jamiatul Mubarakah saya sangat kula hormati, dan juga sahabat Ansor di Aji Kebun Dulu sebutan kula hormati, terutama pada Ustadz Abdul Rauf selaku pemateri atau penceramah pada acara malam hari ini. Saya sangat kaula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, masyarakat Sumber, saya sangat kaula hormati. Awal kali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam Kibula masih diberikan nikmat sehat, kuat, baras dan juga sempat sehingga bisa bersama-sama hadir atau kemasnya dalam rangka ikut mengikuti kegiatan Safari Ramadan Selampon diadakan oleh PAJ Ansor Udulu. Moga-moga atas kehadiran Abdul Kanto dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal sebagus. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam moga-moga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita, yang telah merintis kita dengan dhulumat ila nur. Para bapak ibu hadirin seperti kalau hormati Ibula Dito sebagai pengurus takmir masjid dan juga disebut sebagai pengurus ranting di NU Langkap. Pertama adalah merupakan syukur luar biasa bagi Kabula, karena di malam hari ini di bulan Ramadan mungkin Bunda Bula ento ranting Kabula kisah terdapat di Dusun Sumber diadakan suatu kegiatan sebagus. Karena bulan itu adalah program sebagus kegiatan Safari Ramadan yang diadakan oleh PAJ Ansor Udulu. Karena itu adalah merupakan kegiatan rutin, namun alhamdulillah di tahun ini oleh kebagian juga untuk ditempati diadakan pengajian. Jadi bulan merasa syukur dan berterima kasih di atas waktu dan juga nanti adalah ilmu yang akan diberikan kepada masyarakat Bula di Dusun Sumber. Dan selanjutnya tentu juga mewakili masyarakat apabila suguhan sambutan masyarakat Kabula ento orang sempurna, orang bagus, bukan Bula menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya adalah ucapan Bula terima kasih ke ibu-ibu masyarakat Sumber. Mungkin sela ampun bersedia ki akibah hidangan oleh kantor, karena ini contoh perlu disampaikan kalau nikah sahabat-sahabat Ansor bahwa masyarakat Sumber ento setiap sore ento mengadakan buka bersama masjid. Alhamdulillah sehadir ento banyak, dan to dari ibu-ibu setiap arena ento 12 kalam angka. Tetapi alhamdulillah semangat ibu-ibu ento tetap kencang dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan. Jadi untuk jadwal setiap seminggu pasti jadi setiap hari untuk jadwal
Insyaallah seminggu atau mau boleh. Jadi setiap harinya adalah sekitar 12 talam, angka kue, kakanan dan seterusnya. Tuh. Jadi boleh menyampaikan terima kasih. Tapi insyaallah adalah sedekah. Nah para ibu-ibu itu adalah luar biasa. Karena Nabi telepon Rasulullah, man fatara sha'iman kutiba lahu mislu ajri sha'imin la yanqusu min ajri sha'imin syai'un lahu. Jadi karena Rasul man fatara sha'iman pasera orang seabri pabuka ka orang sea puasa. Nah, ibu itu abri pabuka ka orang sea puasa kutiba lahu mislu ajri sha'imin, maka engkau akan diberi pahala pada orang sea puasa. La yang kusu min ajri sha'imin syai'un, tak ekorangi satu titik pun dari pahalana orang sea puasa itu. Maka sobong insyaallah sobong rugina anto karena kinto asuke kanto, maka akan dicatat pada pahalana orang sea puasa juga. Dan juga Rasul mengatakan ayyus sadaqatu afdal kanto. Nabe sedekah setoleh utama. Qala sadaqatun fi Ramadan, adalah sedekah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Maka ibu-ibu di masyarakat Sompun itu adalah sedekah, itu adalah termasuk sedekah si utama karena itu berada di bulan Ramadan. Oke, maka boleh menyampaikan terima kasih semangatnya ibu-ibu, moga-moga untuk seterusnya akan diberikan balasan yang berlipat ganda. Amin, Allahumma amin. Mungkin Hayanto bisa boleh sampaikan pula sekali lagi atas nama pengurus takmir masjid dan juga ranting lengkap yang menyampaikan terima kasih atas yang sudah sudi ditempati dan mohon maaf atas segala ketidaksampurnan dan Nanti saya bisa boleh sampaikan bila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Masuki acara yang keempat, yakni istirahat.
Istirahat dilakukan sudah selesai, maka acara dilanjutkan, yakni acara yang kelima tausiah, yang dimana hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Rauf SPDI dari Kawalasan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid
Jamiatul Mubarakah, Ketua PRNU Kebotelo Ustaz Misnur, Ketua PAC GP Ansor Kebotelo Sahabat Miftahul Huda, dan Ketua Rijalul Ansor Sahabat Saifi yang saya hormati. Yang saya hormati juga tokoh-tokoh masyarakat di Kebotelo, semuanya tanpa saya sebutkan nama, dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya, serta para hadirin hadirat yang hadir di malam ini dalam acara Safari Ramadan di Masjid Jamiatul Mubarakah yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin. Hadirin hadirat Sakabina, sahabat-sahabat Sakabina, ibu-ibu Sakabina, sebagaimana yang barusan saya baca ayat dalam Al-Quran yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Subhanallahu alazim. Allah menyampaikan kepada kita dalam sebuah isyarat yang terdapat dalam ayat barusan ini, juga sebagaimana disinggung oleh para ulama, salah satunya dalam kitab yang saya bawa, dalam kitab Jawabatun Nasihin, jawaban dari sebuah pertanyaan. Anape bula kalabel kinton saporai nambah sana campur-campur di bahasa Indonesia kabel. Bahasa Indonesia itu rasa resmi dulu. Bula itu sangkuna tak patinya mancing-mancing tadi. Panturana bula duduk sama rendah atau anu itu koju-koju gitu. Songkar kasih tua tuh nggak boleh mancing-mancing dulu. Ayat itu adalah sebuah jawaban dari pertanyaan. Opo boleh kalau kita adi pertanyaan. Anape boleh kalau kita sakabina diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jawabannya adalah ayat sing baca sing belakang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan yang mana di dalam bulan itu diturunkannya Al-Quran. Faman syahida minkum syahra falyasum, dilanjutkan, maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah dia berpuasa. Para ulama melihat dari konteks ayat itu mengatakan alasan dibalik kewajiban berpuasa di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Dan ternyata di bulan Ramadan itu tidak hanya Al-Quran seturun di dalam bulan Ramadan, tapi sakabina kitab-kitab suci dari mulai suhuf Nabi Ibrahim, kitab Taurat, Nabi Musa, kitab Injil, Nabi Isa, kitab Zabur, Nabi Daud, sampai terakhir kitab Al-Quran, itu semuanya turun dalam bulan Ramadan. Lah, terus apa hubungannya dengan berpuasa? Dalam kitab Sebulah Cibanto dijelaskan bahwasanya
dahulu kala semenjak sebelum Nabi Allah Adam diciptakan, Allah sudah lebih dulu menciptakan akal dan hawa nafsu. Allah sudah lebih dulu menciptakan akal dan hawa nafsu. Saporana guna sambil baca teks lagi supaya Ruwiya fi masru'iyati saum, diriwayatkan terkait dengan pensyariatan berpuasa. Allah Ta'ala khalaqal aqla. Cuman sebelum sakita Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Allah sudah lebih dulu menciptakan akal. Sebelum menciptakan hawa nafsu, Allah menciptakan akal. Faqala aqbil fa'aqbala. Setelah Allah menciptakan akal, Allah itu ada buka akal, wahai akal menghadaplah. Akal itu menghadap. Summa qala adbir fa'adbar. Kemudian Allah juga berkata kepada akal, wahai akal membelakanglah. Kemudian akal itu membelakang. Summa qala man anta wa man ana. Allah katanya ke akal, siapa kinto, siapa bulan. Qala aku akala jawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Wahai Allah, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah penciptaku, pemeliharaku, dan aku adalah hambamu yang lemah. Faqala Allah Ta'ala, setelah akal engkau lulus ujian, faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala, ya aklu, wahai akal, ma khalaqtu khalqan a'azzu. Tidak ada ciptaan makhluk yang lebih mulia darimu. Setelah Allah menguji akal, karena akal engkau lulus ujian, taat, patuh, tahu diri, kemudian summa khalaqallahu ta'ala an-nafs. Kemudian Allah itu menciptakan hawa nafsu. Faqala laha, Allah ada buka hawa nafsu. Aqbili falam tajid. Allah itu ada buka hawa nafsu. Wahai hawa nafsu, menghadaplah. Wahai hawa nafsu, menghadaplah. Tapi hawa nafsu itu tak aja bro, tak mangeding-eding itu. Hawa nafsu tak mangeding-eding gitu. Summa qala laha, itu hawa nafsu esoro menghadap kabula, padahal si nolong itu sing penciptaan gitu. Allah langsung sini penciptanya, tapi tak jawab, sebelum respon. Summa qala laha, kemudian nafsu itu tak ikan ini soro-soro karena Allah marah tanya kena. Summa qala laha, man anta wa man ana. Karena Allah kahwa nafsu, nafsu, siapa gula, siapa kita. Seorang dan bagi Allah tanya, kemudian napes jawaban nafsu engkau. Faqala, jawaban hawa nafsu engkau ke Allah, ana wa anta. Bulan entok kira-kira masa tak gorengan lagi. Orang ajar itu. Entah saya jawab bener nanti kok bener guru-guru kampung tadi, bener guru-guru di kampung itu saya jawabnya nonton tuh Allah nih
menciptakan. Orang ajar ku nafsu to. Ka Allah jawabannya ditanya ke Allah. Man anta wa man ana? Jawabannya ana wa anta. Kemudian karena nafsu untuk orang ajar tak lulus pertanyaan, tak lulus ujian, maka Allah siksa nafsu itu neraka jahanam, fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sana. Siksa dalam neraka jahanam 100 tahun. 100 tahun nafsu itu siksa. Terus kita Allah nyiptakan Nabi Allah Adam. Suma akhraja, laulnya 100 tahun itu benar ukurannya 100 tahun hidupnya lagi. 100 tahun itu ukurannya hari apa ini? Bukan hari dunia. Bukan hari dunia. Tapi ukuran aras mungkin. Ukuran di hari itu mungkin. Belum ada matahari, belum ada bulan. Setelah 100 tahun itu lewat, summa akhraja, kata keluar oleh Allah nafsu. Faqala, karena Allah mungkin la sadar itu nafsu. Tanyakan boleh kamu, tanyakan bagus-bagus enggak? Tanyakan bener-bener man anta wa man ana. Pertanyaan apa dong? Siapa bola, siapa kita? Tapi tak disangka-sangka nafsu itu jawab fajabat hukal awal. Nafsu takut jawab pada nasi pertama. Anak-anak anta. Kinto kira kinto, bulan kira bulan. Summa ja'ala finalil ju' di atas sana. Mungkin Allah la ta'muk po hawa nafsu itu. Tak eseksa kalau neraka jahanam. Tapi eseksa kalau benar summa ja'ala finalil ju' dalam siksaan neraka lapar. Mi'ata sana selama 100 tahun juga. Lata eseksa mungkin, lata eseksa epopo, lata eseksa kenapa ini? Mungkin epopo kenapa lah neraka jahanam tolak kesana pina siksaan godel mungkin. Mungkin eseksa kalaban rasa lapar. Fasa'alaha fa'aqarrat bi annaha al-'abdu wa annahu rabb. Maka setelah merasakan rasa lapar yang sangat itulah, kemudian hawa nafsu itu menjadi tunduk. Lalu ketika ditanyakan oleh Allah, man ana wa man anta? Buru nafsu itu jawab, annahal abdu wa annahu rabb. Bahwasanya dirinya adalah seorang hamba dan yang engkau wahai Allah adalah Tuhanku dan pemeliharaku. Fa'aujaballahu ta'ala 'alaiha as-shaum bisababi dzalik. Maka karena itu kemudian Allah mewajibkan berpuasa dengan sebab peristiwa yang zaman itu. Zaman itu zaman sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam. Allah sudah menciptakan akal dan hawa nafsu. Lah makhluk Allah semuanya dibagi. Ada yang cuma diberi akal, untuk yang mana malaikat. Makanya malaikat Pak Bu salepin lagi. Entah sobu malaikat sinambung, sobu malaikat itu sinakal, entah gitu. Sobu cerita lagi malaikat namanya itu atuan aja gitu sobu gitu. Karena namanya malaikat akal murni, sobu nafsona. Begitu. Baik juga Allah berikan salah satu makhluknya mana binatang. Binatang itu nyasake beri nafsu. Begitu. Saking beri nafsu tak beri akal, jadi binatang itu sobu tusanan. Walaupun ini pergaulan bebas aja negeri. Setelah andi anak tak bertanggung jawab ya, sing ngobu anaknya hanya saking emaknya. Ya pakna mari apa langsung dulu tanggung jawab dan. Itu lah maklum bayi. Karena apa? Karena binatang itu tak andi akalnya saking andi nafsu. Saya coba binatang, entah kadang bener-bener nah.
Mungkin apa? Binatang-binatang itu walaupun tak ambil tata kerama, tak ambil apa itu mungkin bulan ada pekel juga gitu. Mula beda aja nih contohnya bulan tak noro ambil aja, mula naik kata helah mesti. Sungguh dia tak noro ambil gitu. Mengidul fitrinya saking bau dan faiz tapi enggak boleh bulan. Yang nyamannya saking ambil nafsu tak ambil akal gitu. Tapi ada sisi baiknya. Ajam itu tak pernah membunuh anaknya. Kayak gitu pernah pernahnya di Ajam itu mati anaknya. Sobung bisa mula sobung lah bisa lagi. Membodoh upot Ajam tak normal Ajam tak normal. Nah, tapi manusia diberi akal sekaligus diberi hawa nafsu. Manusia diberi akal, diberi hawa nafsu. Jika manusia engkau dapat berbuat baik, maka nilai manusia engkau lebih mulia, lebih tinggi daripada mereka. Tapi jika manusia itu berbuat buruk, serakah dan tidak punya tata krama, tata nilai seperti ayam, kambing dan seterusnya, maka nilainya lebih rendah daripada binatang. Entah lah, aku boleh bila permakan lah sana menit. Lah menit. Lah, Bapak Ibu, saya kau mengucapkan sahabat-sahabat Nasor, saya kau mengucapkan apabila boleh bulan Ramadan. Kitab Al-Quran itu adalah isinya sekumpulan petunjuk dari Allah atau perintah dan larangan dari Allah. Tapi membulakan kalau begitu kapi sebagai dito telah dikuasai oleh hawa nafsu, maka percuma Allah menurunkan kitab Al-Quran. Hanya ada tulisannya, tapi nggak ada bentuk wujud dalam masyarakat. Wujudnya masyarakat Qurani banyak orang Muslim tapi tidak menampakkan nilai-nilai Quran. Bahkan ke masjid sering kehilangan sandal. Sampai mungkin ke masjid boleh sih kehilangan sandal. Sejumat itu gimana juga? Nanti itu masjid Kuala gimana? Jangan pula maki takut boleh fulai kehilangan sandal. Senten sih tak buat oleh sandal jangan makin jangan boleh pergi. Kio tak tahu ya. Memang tahu beda etina ini sapasang itu. Engkau sebut tina atau apa? Tapi yang beda. Itu. Jadi sopun gunana Allah itu menurunkan kitab suci Al-Quran membulakan apa kita kapi engkau dikuasai oleh hawa nafsu. Mungkin kalau enak cari tanah hawa nafsu, cuman setulung, seorang ngadep tak ngadep, tanya akan benar-benar jawabnya, orang ajar. Ciri-ciri orang berbeda orang si anti watak pada hawa nafsu saya kenal berarti orang itu tanda-tanda dikuasai oleh hawa nafsu. Lah bulan Ramadan adalah bulan momentum kita mengalahkan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Jadi nanti, bulan Ramadan itu nanti puasa itu dihayati, dijiwai. Aja Pak Abi tedu koi Pak Buki. Memang karena hadis Nabi, naumus shaim ibadatun, wasumtuhu tasbihun. Naumus shaim ibadatun, tedungna orang sia puasa engkau ibadah. Tapi itu aja kebedaannya tedung seharian. Jaga sampai dengar marah nonton tedung ibadah itu lagi. Mau jaga tedung apa? Jaga tedung boleh, jaga tedung boleh. Itu jangan salah situ lagi itu mankona
Sama orang sejaga tedu, suma nama, kemudian tedu boleh, suma koma, kemudian jaga tedu boleh, suma nama, kemudian tedu boleh. Fahuwa minas surifin, maka dia dari golongan yang basuri. Enggak kita basuri. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, dan tidur lagi. Puasa nang basuri, tapi kalau pernah basuri pak. Kenapa? Nanti itu rasa lapar itu dirasakan, karena di balik rasa lapar itu ada hikmah. Mula kalau kita api kalau bertedung, kita tak merasakan rasa lapar. Daripada pada maghrib hausnya tak rasa haus, laparnya tak rasa lapar. Nanti di dalam bulan Ramadan nanti rasakan bagaimana lapar itu, bagaimana kehausan itu. Dengan cara apa? Beraktivitas. Beraktivitas. Entah pula bukan berarti menyalahkan orang setegung, bukan mungkin. Tapi aja punya dulu kita guna. Memang orang yang puasa itu paling nyaman dulu. Tapi aja punya dulu sampai akhirnya tak boleh. Bulan itu puasa yang saya tak lapar lagi. Nanti dirasakan rasa lapar kalau rasa haus itu dirasakan karena di balik itu ada hikmah yang besar. Antum. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kemuliaan bulan Ramadan karena di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kita ini, apa artinya Ramadan? Saking tuh. Nah kita pura-pura tak enak. Ramadan entah main ayat boleh pelajaran sebagai dalam produk. Padahal fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Main ayat boleh sampuna pada morning. Saking main ayat boleh. Bulan Ramadan itu artinya adalah membakar. Ramadan itu artinya membakar. Nabi bulan Ramadan, bulan puasa kok dinamai membakar. Para ulama menganalisa ada 3 unsur kenapa bulan Ramadan dinamai membakar. Kenapa bulan puasa dinamai bulan membakar atau bulan Ramadan? Karena yang pertama, bulan Ramadan di zaman Nabi untuk hawana panas. Hawana panas. Mungkin. Kenapa itu ayyamul haq? Saat-saat bulan Ramadan cuma setunggu apa boleh gurun pasir di padang Sahara untuk panas, mau puasa karasangku, laparnya karasangku, nape itu dahagana karasangku. Belum lagi di zaman itu bertepatan dengan perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan, perang perdana, perang pertama umat Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Berperang di padang pasir dalam keadaan puasa. Pada tak pengalaman perang, sebiasanya aku laku mungkin kutu pedang. Sebiasanya narik mungkin aku pedang. Karena besok pasukan boleh ratusan melawan ribuan. Buru pengalaman kalaparan katakuan tapi bodoh di padang pasir Pak Bu. Mau kita lokah kena pasir berma betina lokah. Mau kita lokah kena pedang, kena pasir berma betina dalam keadaan berpuasa. Itu pun para sahabat diriwayatkan. Satu orang sahabat ada yang luka 70 sayatan. Ada nanti. Bulan Ramadan kita pada Indonesia puasa mendung. Oh jangan masalah kembali ke itu. Madem nyaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lapar tak kita rasa lapar rasanya. Buruk rasa laparnya satu bilang maghrib. Membayangkan cuma itu luar biasa.
Entah makna yang pertama, terjadinya bulan Ramadan pada saat musim panas. Yang kedua, karena Ramadan itu membakar dosa-dosa. Kata para ulama, Ramadan karena Rasulullah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Sehingga Rasulullah mengatakan, Rogimaan furajulin, sungguh celaka, sungguh rugi. Dakhala alaihi Ramadan, sungguh rugi seseorang yang memasuki bulan Ramadan. Wa tamma Ramadan qabla an yaghfirah. Lalu kemudian Ramadan itu melewatinya, berlalu, sudah habis masa bulan Ramadan, sedangkan dosa-dosanya belum ada satu pun yang diampuni oleh Allah. Nabi bayi lako dalam waktu bulan Ramadan. Nabi berdoa semangat, berdoa. Sehingga Rasulullah mengatakan, Rokimaan furajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yaghfirah. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan adalah bulan ampunan. Dan bulan Ramadan salah satu keistimewaan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Nanti kita pernah ngedit Syahrul Muharram, Syahrul Dzulqa'dah, Syahrul Rajab, Syahrul Sya'ban dalam Quran. Sobung, Syahrul Dzulhijjah, sobung. Yang secara jelas disebutkan satu-satunya bulan yang disebut secara jelas dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu-satunya bulan yang disebut secara jelas oleh Allah dalam Al-Quran. Karena begitu istimewanya bulan Ramadan ini. Hingga Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lain, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang hatinya bergembira, kita kalau berbulan ya semakin senang. Dan kan bulan Ramadan senang, ya Allah, alhamdulillah nampak bulan Ramadan. Bergembira. Haramullah jasadahu ala niran. Allah mengharamkan jasad badan kita tersentuh api neraka. Padahal semakin senang. Tapi senang yang kemudian diejawatakan dalam menaati perintah puasa. Sebenarnya semakin senang. Marhaban ya Ramadan. Bukan Ramadan tak puasa. Melentong. Kira semua orang senang kalau Ramadan kira mesti puasa. Menyiapkan segala sesuatunya. Di penting berkenaan aku lampu perhiasan. Senang. Adanya senang. Lalu aja heran kita. Karena apa? Senangnya kita, sedihnya kita, Allah perhitungkan. Contoh dalam hadis yang lain, malam yahzan bimauti alim fahuwa munafik. Barang siapa yang hatinya tidak sedih dengan kematian seorang alim yang soleh, maka dia orang munafik. Dalam kampung yang ada orang alim sewafat, ada orang soleh sewafat, apa yang tak sedih, apa yang tak berduka cita, orang itu orang munafik. Di dalam riwayat yang lain, kita oleh Abu Lahab yang Allah firman dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab. Abu Lahab itu sudah Allah pastikan masuk neraka. Walaupun beliau masih paman Rasulullah, masih keluarganya Nabi Muhammad. Tapi Bapak Ibu, ada tapinya. Abu Lahab itu mendapatkan dalam riwayat mendapatkan keringanan siksa khusus pada hari Senin. Ya, mungkin siksa kubur hari Rabu mungkin. Hari Rabu siksa dalam kubur. Hari Senin palingan apa? Anak yang palingan kibana Athena senang karena mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Athena senang. Walaupun kenyataan dalam hidupnya dia bukan pengikutnya Nabi Muhammad. Athena senang aku karena
karena ngeding Nabi Muhammad lahir, sehingga kemudian beliau dari senangnya membebaskan budaknya. Senangnya mana budak nanti Suwaibatul Aslamiyah. Beliau di budak begini Suwaibatul Aslamiyah, karena dari senangnya di Nabi Muhammad lahir, beliau ponakan beliau lahir, beliau senang Suwaibatul Aslamiyah dibebaskan. Lalu kemudian Suwaibatul Aslamiyah ini termasuk orang yang menjadi ibu susu Nabi Muhammad. Jadi ibu susu Nabi Muhammad Bapak ada dua. Ada Suwaibatul Aslamiyah yang pertama, lalu kemudian Halimatus Sa'diyah. Suwaibatul Aslamiyah itu adalah jariyahnya, budak perempuannya Abu Lahab. Abu Lahab senang ngeding Nabi Muhammad lahir. Ya, adik ponaan senang. Tapi setelah dewasa ternyata adik Tuhan lain, selain kalau Tuhan menjadi musuhnya. Tapi walaupun begitu, Allah beri pahala. Setiap hari Senin Allah ringankan siksanya. Kembali kepada bulan Ramadan, man fariha, sama orang sesenang kalau bulan Ramadan. Untuk sombong, man fariha biduhuli Sya'ban sombong. Sebenarnya saking man fariha biduhuli Ramadan. Sama orang sesenang kalau bulan Ramadan, haram Allah jasadahu ala nira. Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Atau peneliti 30 menit, 30 menit, sebuah lagi. Tapi kalau mandi, Eki, kalau berada di sapuran lagi, melakukan pada lepang ki. Kamu apa? Omku pak. Menepang berada untuk wan gula izin nambahna sakubi Pak Budi. Sakubi 2 menit, Din. 2 menit dari 5 menit. Allah mengatakan di melewati lisan Rasulullah, bulan Ramadan adalah syahrul mubarakah, bulan yang penuh keberkahan. Nampi berkah. Berkah itu menurut ulama ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Kebaikan selalu berlipat-lipat, ditambah-tambah. Untuk betul-betul barokah bulan Ramadan. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, beliau mendapat wahyu dari Allah, kemudian disampaikan ke bulan begini. Kita Nabi sapana orang semenjak situng ayat dalam bulan Ramadan, pahalanya bagaikan orang yang khatam Al-Quran. Situng ayat normal 1 huruf 10 pahala. Mungkin situng ayat pahalanya khusus di bulan Ramadan, pahalanya bagaikan orang yang khatam Al-Quran. Bagaikan orang yang khatam Al-Quran. Situ ayat, kita baca Al-Fatihah sama ayat Al-Fatihah 7 ayat, 7 kali khatam. Dalam catatan malaikat 77 kali khatam Al-Quran. Baca Al-Fatihah sampai kali dalam waktu sholat. Nah, tadi lalu bercerita. Nah, Sayyidina Ali pernah tanyakan, ya Ali, mal barakah? Wahai Ali, apa itu barakah? Rasulullah itu kan pernah atur untuk Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Makanya untuk membulan enak kabulan kiri ini dalam bulan puasa itu melaksanakan itu langsung berjam sopu itu rasanya bereng atas buka atau gitu pamelah akan boleh orang setelah itu dalam waktu laku-laku entah tak oleh Tuhan Rasulullah
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah berdoa, ya Allah berkahilah umatku pada waktu paginya. Lah, Sayyidina Ali mengatakan, apakah kamu enggak pernah mendengar doa Rasul? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Coba lihat antara kambing dan anjing. Sampuranan tadi. Bulan apa yang ngocak-ngocak juga masjid anjing-anjingan. Memang bahasa anjing kita anjing, bahasa halusnya apa? Oke, memang bahasa anjing gini. Walaupun itu tempat yang suci. Jangan Sayyidina Ali. Anjing itu kalau melahirkan berapa anak? Anjing itu Pak Bu kalau melahirkan banyak. Tidak hanya satu anak. Ada yang 6, ada yang 5. Banyak. Ada yang 6. Kalau kambing itu paling banyak 2 mungkin. Iya. Kambing itu paling banyak 2. 4 ada 4. Ada yang 4. Ya mungkin itu yang kambing sutra mungkin. Ada musik. Lah, belum lagi tidak ada namanya syariat penyembelihan anjing. Tidak ada Pak. Syariat penyembelihan kambing itu adalah penyembelihan anjing itu adalah disyariatkan yang beli anjing itu. Belum lagi akikoh, ada Idul Adha, ada nadar, semuanya kambing disembelih jadi korban. Tapi apakah kambing musnah? Sekarang lebih banyak mana di kampung-kampung? Kambing dengan anjing. Lah, itu Sayyidina Ali mengatakan, tahukah kamu apa rahasianya anjing itu menjadi berkah? Karena kambing itu, walaupun dia tengah malam itu berteriak-teriak, tapi pasti di waktu sahur, di waktu pagi, anjing itu bangun. Ya, anjing itu bangun dan berpikir. Tapi kalau anjing malamnya menggonggong, pada waktu sahur pagi dia tidur. Kira-kira si Tito berisi lorong-lorong kalau pada anjing tadi kambing tadi malamnya kayak gini kasak-kasak. Waduh, untuk kasak-kasak rame nanti ke mulai subuh sepe. Contoh aci-aci Odina. Ini bulan cari tanah sih tadi. Kambing setiap waktu pagi, setiap waktu sahur kambing itu bangun berpikir Allah. Lah, itu makanya supaya Odina bulan kalaban kita lebih berbarokah di bulan yang berkah ini, monggo kita banyak membaca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu adalah kitab yang penuh barokah, kitabun mubarakun, kitab yang penuh keberkahan. Sebagai penutup, Bula akan mengisahkan kisah singkat. Ada seorang Majusi, Bapak Ibu. Ada seorang Majusi, mengapa ini adalah suatu inspirasi bagi kita agar supaya kita lebih menghormati dan mengagungkan bulan Ramadan. Ada sebuah kisah ini mengisahkan orang Majusi. Ada yang sabarnya seperti Ibnahu fi Ramadan ya'kulu fisu. Diceritakan Bapak Ibu, ini bulan cerita berdasarkan kitab Bukhari. Ada seorang Majusi di zaman dulu. Atau orang Majusi melihat anak laki-lakinya sedang makan, jalan-jalan di pasar di waktu bulan Ramadan. Fatorban. Lalu orang itu masih Majusi itu mau anaknya. Waqala limana tahfad qurbatal muslimin fi Ramadan. Orang Majusi itu ambil ke anaknya.
makan. Famata al-Majusi, lalu setelah orang Majusi itu meninggal dunia, fara'ahu alimun fil manam ala sariri lisatil jannah. Ada seorang alim di zaman itu bermimpi orang Majusi lagi yang sedang ada di surga. Faqala alasta Majusiya, jangan orang lain saya kenal. Adalah kawan Majusi sila prosok nomor, kita kan orang Majusi. Maka dia kita. Faqala bala, mungkin beliau orang Majusi. Beliau punya orang Islam. Walakin sami tu waktu mau nidaan min fawqi. Tetapi saat beliau sakaratul maut, saat beliau menjelang akan mati, beliau mendengar seruan dari atas. Ya, beliau mendengar suara. Suara itu berbunyi, ya malaikati, la tatrukuhu majusian, fa'akrimuhu bil Islam, bihormatihi di Ramadan. Wahai malaikatku, jangan kau tinggalkan orang Majusi itu. Muliakanlah dia dengan agama Islam dengan sebab penghormatannya kepada bulan Ramadan. Fal insyaallah anal Majusi lamma ihtarama Ramadan wajada iman. Fakaifa biman shamahu wa ihtaramahu. Ini adalah sebuah isyarat, ini adalah sebuah pelajaran untuk bulan kalau kita rapi bahwasanya jika seorang Majusi saja, jika orang kafir saja, jika orang non-Islam saja dengan sebab menghormati dan memuliakan bulan Ramadan, dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan keimanan sekaligus kemuliaan di sisi Allah. Maka bagaimana lagi dengan orang Islam yang memuliakannya, yang berpuasa di bulan Ramadan itu? Maka orang Islam itu lebih layak lagi untuk mendapatkan penghormatan dan kemuliaan dari Allah. Bersama saus orang Nabina bulan yang satu secara raja lagi nate baca zikir tasbih bersama-sama sebagaimana sering kita baca setelah sholat tarawih, dilanjutkan dengan baca sholawat tibil guru bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subhanal qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subhanal qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul fa'fu anna ya jalil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada beliau kami aturkan terima kasih. Acara yang terakhir yakni penutup doa yang mana hal ini akan dibacakan oleh Al Ustaz Somel. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وسلطانك. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الشريعة الإسلامية والهدي القدوة الأحمدية وأفضل الخالق في الإنسان واشرب باسمه ورجال الإسلام وخزائن الغرب الاستفاية صاحب القدرة الأسير واللقية السامع ورضوان والعافية ورسول الإسلام. علمنا ما خلق ورزقنا وما توحيد إلى يوم تبعثنا الأخلاق والسلام كثيرا إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, manakala ada kekurangan ataupun ada kesalahan kata dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara dancer, gender model dulu